Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aljabar dasar untuk kelas 7 SMP. Lalu apakah itu aljabar? Aljabar secara mudahnya adalah cara mengungkapkan suatu nilai yang belum diketahui dengan menggunakan sebuah variabel. Nanti variabel akan dijelaskan lebih lanjutnya di poin-poin selanjutnya. Untuk memahami bagaimana itu aljabar, ini saya memberikan satu contoh, yaitu soal cerita. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik berkata, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Kemudian Pak Thohir menjawab, "Ya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." "Pak Erik beli apa saja?" Kemudian Pak Erik menjawab, "Saya hanya membeli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, ini coba kita tuliskan dalam pernyataan aljabarnya. Untuk Pak Thohir tadi membeli 2 kardus dan 3 buku. Kita tulis terlebih dahulu. Untuk Pak Thohir, dua kardus dan 3 buku. 2 kardus ditambah 3 buku. Kemudian Pak Erik, untuk Pak Erik hanya membeli 5 buku. Nah, dari apa yang dibeli Pak Thohir dan Pak Erik, kita bisa lihat untuk Pak Erik sudah jelas membeli 5 buku. Sedangkan untuk Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Nah, untuk 3 bukunya ini sudah jelas ya. Kemudian yang belum jelas adalah 2 kardus. Nah, kita belum mengetahui kardus itu jumlahnya, isinya ada berapa. Maka ini yang bisa dinyatakan dalam pernyataan aljabar. Yang sering ditulis dalam pernyataan aljabar, yang variabel yang sering digunakan adalah variabel X. Meskipun sebenarnya banyak yang bisa digunakan untuk variabel, tidak hanya X. Misalnya huruf-huruf alfabet lainnya. Untuk pernyataan ini kita bisa lihat tadi 2 kardus dan 3 buku. Kita tuliskan dahulu 2 kardus 3 buku. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 2x plus 3. Nah, inilah yang dinamakan sebagai pernyataan aljabar. Di sini ada X, variabel yang belum diketahui nilainya, dijumlahkan dengan 3 tadi jumlah yang sudah kita ketahui. Kemudian kita akan mengetahui nama-nama bentuk aljabar. Nama-nama bentuk aljabar
aljabar berdasarkan banyak sukunya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu suku. Mudahnya, suku adalah suku. Suku itu adalah nilai yang dipisahkan oleh penjumlahan. Contoh, tadi kita punya pernyataan aljabar 2x plus 3. Kita tulis 2x plus 3. Di sini ada dua nilai yang dipisahkan penjumlahan, ada 2x, ada 3. Jadi pernyataan ini memiliki dua suku. Kalau ada lagi, misalnya ada pernyataan aljabar 2x begitu saja, berarti ini satu suku. Kalau ada lagi, misalnya 2x plus 3y plus 5, ini adalah 3 suku, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk menamakan bentuk-bentuk aljabar tadi berdasarkan banyak sukunya, maka jika ada bentuk aljabar yang memiliki satu suku, maka namanya adalah monomial. Jika ada yang memiliki dua suku, maka disebut binomial. Kemudian jika ada yang memiliki 3 suku, dinamakan sebagai trinomial. Dan apabila ada yang memiliki lebih dari 3 suku, maka disebut sebagai polinomial. Ini adalah nama-nama dari bentuk aljabar berdasarkan banyak sukunya. Kemudian kita akan mengetahui atau mencari tahu komponen-komponen dari pernyataan aljabar. Kita ambil contoh yang tadi. Di sini ada dua x plus 3.
2 ini adalah koefisien. Koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Jadi yang perlu diingat, koefisien itu berada di depan variabel, selalu bergandengan dengan variabel. Kemudian X. Nah, X ini adalah yang dinamakan sebagai variabel atau sebuah nilai yang belum diketahui nilainya. Maka dilambangkan umumnya biasanya menggunakan kata X, huruf X, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan huruf-huruf lainnya. Bisa Y, Z, A, B, C, atau yang lainnya. Kemudian 3 ini karena tidak memiliki variabel, maka dia adalah konstanta. Nah, ini sekian dulu penjelasan dari dasar-dasar aljabar untuk kelas 7. Nanti akan dilanjutkan di video-video selanjutnya, pembahasan mengenai berbagai macam operasi pada aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.